Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Zaini Jai, channel yang akan membahas terkait tips and trick Microsoft Excel. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan membuat sebuah template kwitansi atau invoice yang seperti ini. Jadi ini adalah request dari salah satu member yang ada di grup WhatsApp saya, diminta tutorial cara membuat kwitansi seperti ini di Excel. Jadi kita akan coba membuat dari blank kosong, saya akan buat di sheet 2. Nah, supaya ada contohnya, jadi gambar ini akan saya copy ke sheet 2. Oke, saya paste di sini teman-teman. Saya zoom out sekitar 85%, oke. Ya. Nah, untuk membuat kwitansi seperti ini, pertama adalah yang akan dilakukan yaitu saya akan menghilangkan grid-grid yang ada di sini. Jadi saya akan ke view, kemudian saya matikan grid lines-nya. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah saya akan memberikan background. Background warna seperti ini. Teman-teman boleh bikin backgroundnya di PowerPoint atau jika memang sudah ada bisa dimasukkan. Jadi cara menambahkan background, kita ke page layout, kemudian background. Kita pilih filenya. Oke, ini adalah background yang akan saya gunakan. Kemudian kalau kita lihat di sini di bagian atas itu warna putih, maka kita berikan warna putih di sini. Oke, saya buat aja dulu sampai end, sampai baris kelima. Kita perform fill white seperti ini. Oke, berikutnya kita mulai di baris 8C, 8C sampai L mungkin akan saya berikan warna putih. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, di sini saya ketikkan yaitu, saya kecilkan dulu kolom C, kita akan mulai di kolom D, yaitu to, kemudian attention, dan telepon. Oke, di kolom E kasih titik 2. Mungkin saya zoom in aja teman-teman supaya lebih mudah dilihat. Oke, kolom E-nya saya kecilkan. Kalau kita lihat di sini ada garis bawahnya, maka di sini kita berikan border. Saya buat sampai G, bordernya pilih yang bottom. Oke, begitu juga untuk yang attention dan juga telepon. Oke, berikutnya adalah quantity, description, unit price, dan amount. Oke, di kolom C, di kolom D, saya buat di sini quantity. Kemudian di kolom E adalah descriptions. Untuk unit price akan saya letakkan di kolom H. Price dan terakhir adalah amount. Amount saya letakkan di kolom J. Karena nanti kalau untuk unit price saya akan gunakan 2 kolom, kemudian description saya gunakan dari E sampai G. Oke, berikutnya adalah kita buat bordernya dari quantity sampai amount, supaya sampai ke bawah di sini. Saya pilih yang all borders. Oke, akan jadi seperti ini. Kemudian untuk description sampai ke bawah, kita akan merge setiap barisnya. Jadi kita ke menu merge and center, pilih merge across. Begitu juga dengan unit price, saya akan merge center, pilih merge across. Oke, seperti ini. Ini akan saya bold dan saya letakkan di center. Seperti ini. Oke, kalau kita lihat lagi di sini untuk di kiri dan kanannya tidak ada border, atau saya tambahkan dulu deh pada bagian amount. Di sini ada 1, 2, 3, ada 3 baris. Kita buat bordernya. Oke, bottom ini dan juga ini serta left border. Oke. Nah, yang di sini sebelah kiri, oke, kalau kita lihat quantity description, unit, dan amount itu agak tebal, jadi kita tebalkan bordernya dengan menggunakan yang tick offset border. Oke, seperti ini.
Dan pada bagian kiri dan kanan akan kita hapus. Maka erase border kita hapus. Oke, seperti ini sudah. Untuk teks silahkan diketik bisa di kolom Q, tapi biar lebih cepat saya akan copy aja teman-teman dari sini. Lalu teman-teman bisa ketik-ketik aja di sini. Oke, berikutnya adalah, nah di sini terlihat seharusnya kan ada total, PPN dan balance. Karena di sini kurang, maka kolom G akan saya lebarkan. Oke, seperti ini. Kasih lebar lagi dikit. Seperti ini. Oke, kalau kita lihat di sini adalah total, PPN, dan balance. Kita ketikkan di sini total PPN 10%, balance. Kemudian di sini adalah RP. RP-nya saya buat center. Oke, total, PPN, dan balance. Oke, sudah. Berikutnya adalah receive in good order. Ini kita akan gunakan text box. Tapi sebelumnya saya akan tambahin lagi warna putihnya. Mungkin sampai sini. Fill color putih. Oke, receive in good order. Receive in good order condition. Nah, yang ini kita akan gunakan text box, teman-teman. Insert, kemudian pilih text box. Oke, kita letakkan center, 4, kemudian kita ketik receive in good order conditions by. Oke, kita ketik seperti ini, customer's signature, name, and date. Untuk yang sebelahnya juga sama. Oke, jangan lupa ini kita hilangkan bordernya. Jadi kita klik, kita ke shape format, edit shape outline, no outline. Oke, setelah itu copy. Oke, di sini hilang bawahnya, jadi kita lebar, kita tingginya kita turunkan. Oke, seperti ini. Copy and paste ke sebelahnya. Pastikan dia tingginya sama, maka kita ke align top. Oke. Cerminkan dikit, di sini adalah extra digital printing. Oke, dan di bawah adalah printing. Kita kasih enter sekali. Oke, sejajar. Oke, sampai sini kita letakkan di atas kwitansi, date, dan juga number. Mungkin untuk date dan number saya akan copy aja. Saya letakkan di kolom I. Oke, taruh lagi di sini. Ini adalah, oke, di H aja. Seperti ini. Ini adalah date, di sini number. Oke, kolom H saya besar. Oke, kolom ini saya kecilkan. Nah, ini besarkan. Oke, seperti ini. Mohon mungkin saya lebarkan juga sedikit. Oke, ini berlebih. Saya akan hapus dengan mengcopy sel yang kosong. Oke, jadi seperti ini. Kolom K-nya saya kecilkan. Untuk kwitansi, saya akan gunakan text box juga. Jadi saya akan copy aja text box ini. Saya paste di sini. Tulisannya adalah K spasi kwitansi dengan spasi. Oke, saya kecilkan. Ini fontnya saya besarkan. Dan mungkin saya perlu satu baris lagi di atas, warna putih juga. Kwitansi seperti ini. Oke, sudah. Berikutnya adalah logo. Nah, untuk logo ini karena saya nggak punya logo ini, jadi saya akan copy gambar ini, saya paste,
Kemudian saya akan crop, hanya mengambil logonya aja. Picture format, crop, seperti ini. Jadi kalau untuk crop, pastikan kursornya berubah seperti ini teman-teman. Kemudian crop. Oke, yang ini juga sama. Saya crop ke atas lagi. Jadi pastikan dia berubah dulu kursornya, baru di crop. Ini ya, enter. Saya taruh di sini logo nih. Oke, kolom A bisa saya kecilkan dan mungkin ini seluruhnya adalah warna putih. Oke. Kolom B jika mau diisi ini nanti berarti saya besarkan dikit seperti ini. Ini di sini. Oke, udah. Dan berikutnya adalah untuk logo di tengah. Nah ini sekali lagi karena saya nggak punya logonya, jadi ini saya copy dan paste lagi. Kemudian saya akan hilangkan backgroundnya, remove background. Dan saya akan atur yang di remove, ini di remove. Oke. Kemudian ini mau saya tambahin karena ini kan hilang. Jadi saya mark area to keep, saya klik. Yang ini juga sama pada bagian bawahnya. Oke. Jadi hanya X aja yang akan muncul. Keep change. Oke, saya crop. Crop hanya bagian sini. Oke. Sudah selesai. Ini saya taruh di tengah seperti ini. Dan jangan lupa transparansinya kita turunkan agar tidak mengganggu. Oke, kalau kita lihat sebenarnya ada bayangannya. Kita coba tambahin bayangan ya, remove background. Berarti mark area to keep-nya di sini. Ini dihapus. Ini dihapus. Nah, yang ini dihapus. Oke. Ini kita tambahkan. Oke, hasilnya jelek. Saya discard aja. Kalau saya Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Oke, sepertinya aja. Misalnya teman-teman punya logo yang lebih bagus, bisa digunakan. Tapi pada konsepnya adalah kita akan menambahkan transparansi di sini dengan cara ke transparansi. Jadi klik gambarnya, klik transparansi, pilih yang, nah teman-teman bisa sesuaikan mau berapa persen. Saya akan gunakan yang ini aja. Nah, sekarang sudah muncul seperti ini. Oke, nah kolom M dan kolom N lebihan, jadi akan saya hapus aja ke kanan dilihat. Oke, saya zoom out lagi. Nah, terakhir di sini adalah kita akan mengatur untuk yang akan dicetak. Jadi kita atur bagaimana pencetakannya, kita ke page layout, marginnya saya buat narrow, size-nya adalah A4. Nah, kalau teman-teman lihat garis-garis ini adalah nanti perpotongan untuk halamannya. Jadi ini halaman pertama, ini akan jadi halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Jadi saya mau dia dalam satu halaman aja, jadi mungkin akan saya sesuaikan. Pada bagian description, saya kecilkan kolomnya, kemudian kolom L ini saya nggak perlu, saya delete. Oke, yang di bawah dia berlebihan mungkin nggak, ini saya kurangin aja. Klik kanan delete, dua aja, klik kanan delete. Oke, nah ini akan jadi satu halaman dari A1 sampai sini. Itu akan jadi satu halaman. Ini jika saya coba tekan Ctrl P, nah dia sudah muncul satu halaman tapi backgroundnya menghilang. Jadi setelah ini kita akan atur bagaimana caranya agar muncul backgroundnya. Oke, saya back. Jadi kalau kita menggunakan Excel yang background, dia ketika dicetak akan hilang backgroundnya. Jadi setelah ini saya jelaskan bagaimana ketika dicetak akan muncul backgroundnya. Oke, pertama kita akan delete dulu background yang sudah kita buat ini. Jadi dia blank seperti ini.
Setelah itu kita akan ke bagian masih di page layout, kita ke page setup, header or footer. Di sini kita pilih custom header. Nah, kita ke center section, kemudian kita pilih yang insert picture. Oke, kita klik, kita pilih file gambarnya di mana. Oke, yang ini tadi. Kemudian klik OK. Dan OK lagi. Nah, di sini dia belum muncul, tapi ketika kita Ctrl P, nah sudah ada backgroundnya. Hanya saja backgroundnya masih belum memenuhi ke seluruh halaman. Jadi dia masih terpotong sampai di sini aja. Kita akan atur gimana sih cara melihatnya. Jadi kita ke menu view dulu. Di sini kita pilih yang page layout. Nah, seperti ini. Oke, mungkin logo ini saya sesuaikan seperti ini. Jadi ini adalah halaman pertama beserta dengan backgroundnya. Nah, backgroundnya kan sampai sini aja. Jadi kita akan atur ke kita klik di. Jadi tadi saya klik ke bagian sini. Ini ada picture. Baru kemudian kita pilih format picture. Lock aspect ratio ini saya matikan. Saya mau naikkan panjang dari backgroundnya itu adalah coba 200%. Width-nya saya tetap 100%. Klik OK. Oke, coba kita lihat. Saya Ctrl P lagi. Oke, malah hilang. Sebentar, saya cek lagi. Header and footer, format picture. Oh, di sini 20, sorry, 200. Oke. Kita lihat, oke udah sampai bawah. Kemudian ke kanannya mungkin masih agak kurang, saya tambahin lagi. Jadi klik lagi di G ini. Oke, saya pencet apa tadi? Control. Ini apakah hilang gambarnya? Oke, backgroundnya masih ada. Oke, ke menu page layout. Sebentar. Page setup, header or footernya masih. Oke, custom header. Oke, oke, oke. Oh ya, ini. Udah. Jadi ini ketika kita klik maka dia akan menghilangkan, tapi kalau kita klik jadi dia akan muncul lagi backgroundnya. Oke, di sini saya atur lagi format picture-nya untuk width-nya saya buat 120%. Nah, sekarang sudah seperti ini. Oke, jadi sekarang kalau saya Ctrl P, iya di sini nanti kita tambahin warna putih dari atas sampai bawah. Oke, jadi di kolom A kita buat menjadi warna putih semua. Oke, kita kontrol play lagi, kita lihat. Oke, dia gambarnya sampai ke bawah. Mungkin saya turunkan lagi di sini header and footer, format picture. Ini coba 125 saja. Atau mungkin di ujungnya nggak perlu pakai ini deh, nggak perlu pakai warna deh. Jadi ini saya buat novel aja seperti ini. Oke, yes. Nah, misalnya mau tambahin ini bisa pakai text box. Jadi ini di copy aja, Ctrl C, Ctrl V, kita letakkan di sini. Misalnya adalah billboard live aja, kita kecilkan seperti ini. Oke. Dan misalnya fontnya mau diganti juga warnanya, warna orange misalnya seperti ini. Di bold. Oke. Dikasih shadow, shape format, shape effects, shadow. Oke, ini ketika Ctrl P. Oke, mungkin kita kecilkan sedikit.
Boleh di sini dikecilkan atau kolomnya dibesarkan. Ctrl P. Oke, gini ya. Nah, misalnya nih ketika teman-teman mau melebarkan seperti ini, ternyata dia melebar ke samping. Kita atur lagi ke page layout, kita paksa width-nya itu jadi one page aja. Oke, jadinya seperti ini. Ini kita hapus. Oke, dia jadi seperti ini, Ctrl P. Ya, jadi seperti ini. Dia jadi agak mengecil sedikit. Kenapa? Karena kita paksakan dia buat ke kanan. Jadi paling kita sesuaikan lagi. Kolom G-nya mungkin bisa dibesarkan. Oke, seperti ini. Kalau di Ctrl P ini gimana? Oke, seperti ini. Oke ya, bisa dibuat seperti ini. Bawahnya juga bisa ditambahin. Jadi mungkin yang ini saya copy aja, Ctrl C, paste. Oke, mungkin saya kembalikan dulu ke view-nya biar lebih enak ke normal. Oke, ini saya copy, paste di sini, insert copy cell. Oke, tekan di Ctrl P. Ya, jadinya seperti ini. Oke, iya selesai. Ini jika di Ctrl P, ini mungkin terlihat garisnya seperti nggak ada ya. Tapi kalau kita zoom in, sebenarnya ada. Dan ini dia nggak tebal ya, aslinya dia nggak tebal, dia normal semua garisnya. Hanya terlihatnya seperti tebal aja. Oke, Oke, saya akan coba print ke PDF. Kita lihat hasilnya. Microsoft print to PDF. Oke, saya taruh di download aja. Invoice template. Oke, kita lihat hasilnya. Ya, ini hasilnya sudah jadi. Oke, itu dia teman-teman cara membuat invoice kwitansinya. Nanti mungkin template-nya yang mau akan saya taruh linknya di deskripsi. Oke, itu aja teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk video ini. Thank you teman-teman.